Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak Bapak Ibu untuk mengambil saat teduh. Kita mau bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini kami bisa melewatinya dengan penuh sukacita karena pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami supaya ibadah kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Walaupun situasi saat ini tidak mendukung, namun kami selalu bersyukur punya Allah seperti Engkau yang selalu memelihara setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan jika pada hari ini kita masih bisa beribadah walaupun melalui online. Tiba saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan mengangkat satu lagu pujian Kita Dipilih Dari Segala Bangsa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan taburan firman Tuhan. Mari kita bersatu dulu, kita mempersiapkan hati kita. Karena setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya itu akan menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Oh, kami bersyukur Tuhan. bersama.
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia.
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita bertemu lagi dalam ibadah online kali ini. Kita belum bisa tatap muka secara langsung, tapi kita percaya melalui ibadah online ini Tuhan hadir bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Nah, ini kita akan baca bersama-sama ya di rumahnya masing-masing. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Sampai di sini pembacaan kita, Bapak Ibu. Saya memberikan tema berdasarkan pembacaan kita tadi, yaitu pengikut Kristus yang asli, atau yang sejati, begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya katakan pengikut Kristus yang asli, tentu ada pengikut yang palsu atau yang tidak asli. Nah, Bapak Ibu, produk tiruan itu biasanya dibuat mirip seperti aslinya. Bahkan kadang-kadang kita tidak menyangka kalau itu palsu. Mengapa? Karena bentuknya yang sangat mirip, dibuat persis seperti aslinya, padahal dia sesungguhnya palsu. Nah, dalam kekristenan pun sama. Orang mengaku dirinya Kristen, namun tidak sungguh-sungguh Kristen, alias bisa kita katakan ini sebagai Kristen yang palsu. Nampak-nampaknya bicara Kristen, bicara tentang Yesus, berkhotbah di mana-mana, pelayanan di mana-mana, namun hidupnya jauh dari Tuhan. Nah, boleh dikatakan apa yang saya sampaikan tadi itu sebagai Kristen yang tidak asli atau Kristen palsu, alias sebagai Kristen KW. Dalam satu kesempatan, Tuhan Yesus memberikan kriteria tentang murid Kristus yang sesungguhnya, alias pengikut Kristus yang asli. Sebagaimana kita sudah baca tadi, setiap orang yang mau mengikut aku, nah ini berarti kan pengikut Kristus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi 3 kriteria ini sebenarnya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada satu kesempatan, bahwa orang yang sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, ia haruslah yang pertama menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Nah, kita akan pelajari bersama-sama apa sih artinya menyangkal diri, lalu memikul salib, dan mengikut aku. Karena ini menjadi kriteria setiap orang yang mau mengikut aku. Nah, ini berarti ini menjadi suatu kriteria seorang pengikut Kristus yang asli. Setiap orang yang mengikut aku wajib yang pertama menyangkal dirinya. Apa artinya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita diselamatkan, Tuhan masuk dalam hidup kita, menjadi raja dalam hidup kita, dan hidup kita ini miliknya Tuhan sepenuhnya. Karena itu dalam kitab yang lain, misalnya di kitab Galatia dikatakan, dan hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya Kristus mendiami hidup kita. Hidup kita ini sepenuhnya menjadi milik Kristus. Boleh saya katakan Tuhan itu menjadi penguasa atau Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Oleh sebab itu seharusnya kita tidak lagi melakukan apa yang menjadi keinginan kita sendiri. Kenapa? Karena hidup kita ini sudah menjadi milik Kristus sepenuhnya. Jadi harusnya kita tidak melakukan apa yang menjadi keinginan diri sendiri, melainkan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, saya akan membacakan untuk kita, jadi kitab dalam versi yang lain, bahasa Indonesia terjemahan masa kini. Nah, dalam terjemahan masa kini itu dikatakan seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, orang yang mau mengikuti aku harus melupakan kepentingannya sendiri.
Tadi kalau dalam terjemahan baru tadi, menyangkal diri. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lebih kekinian, melupakan kepentingannya sendiri. Nah itu yang saya katakan tadi. Jadi menyangkal diri itu bisa juga diartikan dengan bahasa yang lain, melupakan kepentingan diri sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, setiap kita yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, Kristus itu sudah masuk dalam hidup kita, mendiami kita, menjadi raja atas hidup kita, dan itu artinya hidup kita ini udah sepenuhnya milik Tuhan. Nah, kalau hidup kita ini sudah sepenuhnya milik Tuhan, nah maka seharusnya, nah ini seharusnya ya, seharusnya kita tidak melakukan segala sesuatu untuk kepentingan diri kita sendiri, melainkan untuk kepentingan Allah. Misalnya nih, karena ada kebutuhan yang begitu mendesak, harus bayar hutang yang begitu banyak dalam jumlah yang begitu besar, lalu kemudian ada orang yang menawari kita, hutangmu akan saya lunasi, tapi dengan satu syarat. Apa itu? Kamu harus meninggalkan Yesus. Kalau kamu melakukan ini, maka semua hutang-hutangmu dimanapun akan saya bantu untuk bayar. Nah, ketika orang ada dalam posisi seperti ini, dia akan berpikir, kalau saya mengikuti apa yang dimau oleh orang ini, maka keinginan saya untuk melunasi hutang terpenuhi. Tapi di sisi lain, saya harus meninggalkan Yesus. Nah, mana yang harus kita pilih? Mana yang harus dia pilih? Antara kepentingan dirinya sendiri, hutang tadi lunas, atau mempertahankan iman. Nah, ini salah satu contoh. Kalau dia tidak bisa menyangkal diri atau melupakan kepentingannya sendiri tadi, nah, maka dia akan mengikuti keinginan itu. Nah, misalnya ada orang yang betul-betul menyakiti kita, entah itu teman, keluarga, atau tetangga dekat. Omongannya itu menyakiti kita, setiap kali ngomong menyakiti kita. Nah, suatu saat orang yang menyakiti kita ini, dia butuh bantuan, dan dia minta tolong kita untuk bantu. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mengikuti keinginan diri kita sendiri, pasti kita tidak tolong. Tapi, nah itu, kalau kita mengikuti kepentingan Allah, maka kita akan mengesampingkan kepentingan diri sendiri untuk balas dendam. Nah, ini yang saya maksudkan menyangkal diri itu. Jadi menjadi pengikut Kristus yang asli, dikatakan oleh Tuhan yang pertama, harus menyangkal diri. Atau dalam terjemahan yang lain tadi, melupakan semua kepentingan diri sendiri. Nah, ini yang pertama, menyangkal diri. Yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan dalam pembacaan kita tadi, setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal diri, yang pertama. Yang kedua, harus memikul salib. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada zaman dahulu, ya, pada zaman Tuhan Yesus hidup, maksud saya, pada zaman pemerintahan Romawi, seseorang yang dijatuhi hukuman salib itu, boleh saya katakan dia dipaksa untuk memikul salib, ya, sampai ke tempat di mana dia akan disalib. Nah, oleh sebab itu kalau kita melihat film-film Tuhan Yesus itu, ya, nah, Tuhan Yesus dipaksa untuk memikul salib, padahal dalam kondisi luka-luka, sampai di Gua Tengkorak di Bukit Golgota, harus memikul salib, di sepanjang jalan dilecehkan, dicambuk, dianiaya dengan kata-kata yang tidak semestinya dan lain sebagainya. Dipaksa seperti itu sampai di tempat di mana ia disalibkan. Dengan cara itu, supaya orang tahu bahwa orang ini sudah bersalah terhadap pemerintahan, memiliki dosa yang sangat besar, boleh dikatakan sebagai pemberontak pada waktu itu. Orang-orang supaya lihat, maka sepanjang jalan itu dia diarak supaya orang tahu bahwa orang ini telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Maka salib itu harus dipaksa, dipikul sampai ke tempat di mana dia
disalibkan. Apa yang saya sampaikan tadi, apa yang kita lihat di dalam Alkitab pada zaman itu, sebenarnya ini juga sebuah penggambaran untuk kita orang Kristen yang hidup pada masa kini. Alkitab mengatakan tadi, kata-kata Yesus tadi, orang selain harus menyangkal diri, dia harus memikul salib. Ini menyatakan bahwa orang Kristen harus menjalani hidup seolah-olah, nah ini, seolah-olah dia sedang memikul salib seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sampai ke tempat di mana dia akan salibkan. Artinya setelah disalibkan kan Yesus mati, sampai di tempat di mana nanti kita akan dipanggil oleh Tuhan. Jadi kita pikul salib itu sampai suatu saat di mana Tuhan katakan kamu berhenti. Artinya kita dipanggil oleh Tuhan. Kita terus memikul salib itu. Kita mati terhadap nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita mati terhadap keinginan-keinginan diri kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita mati terhadap hal-hal rayuan-rayuan dunia yang bisa saja membuat kita memperoleh nama besar, terkenal dan lain sebagainya. Kita mati terhadap keinginan-keinginan itu, kita mati terhadap nilai-nilai itu, dan itu sampai terus menerus sampai Tuhan di mana panggil kita dan dia katakan kamu berhenti, stop, kita dipanggil oleh Tuhan. Sampai pada saat itulah kita perlu memikul salib itu. Orang-orang Kristen tidak akan lagi memiliki ambisi untuk mendapatkan kekayaan, kedudukan, nama besar dan lain-lain. Ini saya katakan bukan berarti kita nggak boleh kaya, kita nggak boleh terkenal. Pengertiannya sangat beda. Kita harus, kalau bisa memang kita harus kaya supaya bisa memberkati orang lain. Kalau bisa kita harus bisa terkenal sehingga memiliki peluang untuk bisa berbicara banyak dengan orang-orang lain. Tapi itu bukan menjadi prioritas yang utama kita. Itu bukan menjadi ambisi. Kalau Tuhan berikan kesempatan kita menjadi terkenal, puji Tuhan. Kalau Tuhan berikan kesempatan kita diberkati Tuhan, puji Tuhan. Tapi itu bukan menjadi ambisi lagi. Nah, itu yang saya katakan memikul salib itu. Jadi mematikan semua keinginan, semua ambisi, nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kehendak Allah itu dimatikan. Sampai kapan? Sampai saat dimana seperti gambaran yang saya katakan tadi, Tuhan Yesus memikul salib sampai ke tempat dimana dia disalibkan kemudian mati. Jadi sepanjang hidup sampai Tuhan mengambil kita memikul salib itu. Itulah seharusnya pengikut Kristus yang asli itu. Menyangkal diri, yang kedua memikul salib, dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengikut aku. Saya senang dengan terjemahan bahasa Indonesia yang lain, bahasa Indonesia masa kini ya. Dan terus mengikut aku terjemahannya. Karena memang ini diterjemahkan dari bentuk waktu, nah ini ya, bentuk waktu kekinian atau present. Ya, anak-anak yang sekolah itu pasti tahu. Kalau tadi menyangkal aku, lalu kemudian memikul salib, itu semuanya dalam bentuk kata kerja lampau, auris ya kalau dalam bahasa Yunani, dalam bentuk lampau. Jadi auris itu perbuatan yang memang sekali dilakukan, tapi dampaknya itu masih terus menerus. Jadi Kristus sudah mati untuk kita, tapi kita sebagai pengikut Kristus, ya, sebagaimana Tuhan katakan tadi kan harus memikul salib. Nah itu sebagai dampak ya, karena kita pengikut Kristus, nah kita harus memikul salib. Dampaknya setiap hari, setiap saat sampai Tuhan panggil kita. Nah tapi terus kemudian kata yang ketiga ini, ya, frasa yang ketiga mengikut aku itu dalam bentuk present, artinya terus menerus itu dilakukan. Jadi mengikut Kristus terus menerus itu dilakukan, bukan hanya satu kali saja, bukan hanya hari ini, bukan hanya setiap minggu saja, tapi setiap saat mengikut Kristus, menjadi pengikut Kristus.
Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, tidak ada sebenarnya tawar-menawar. Saya tak untuk 1 jam saja, untuk 1 hari saja ini saya tidak mengikuti Kristus. Untuk 2 jam ini saja saya akan melupakan, saya tidak mengikuti Kristus, saya tak mengikuti kehendak diri saya sendiri. Nah, tidak bisa seperti itu. Karena kata ini dalam bentuk present, setiap saat, terus menerus, selama Tuhan beri kesempatan kita mengikuti Kristus. Nah, ini Bapak Ibu yang seharusnya kita lakukan sebagai pengikut Kristus yang asli. Kalau kita mengaku diri kita Kristen, kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, kita adalah pengikut Kristus yang asli. Sesungguhnya kita perlu menyangkal diri, mematikan atau menyangkal kepentingan diri kita sendiri, memikul salib Kristus setiap hari, dan mengikut Dia seumur hidup kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami kembali pada sore hari ini untuk kami belajar kebenaran firman-Mu dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Tuhan memberikan rambu-rambu kepada kami, memberikan kriteria pengingat kepada kami akan pengikut Kristus yang sesungguhnya atau yang asli. Banyak orang mungkin mengatakan diri Kristen, mengaku menjadi murid Kristus, bahkan berkhotbah dengan penuh antusias, tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kami sebagai pengikut Kristus. Kami harus sungguh-sungguh menyangkal diri kami, bahkan memikul salib tidak hanya 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, tapi sepanjang Tuhan memberikan kami kesempatan untuk hidup, selama itu kami harus memikul salib Kristus dan terus-menerus mengikut Engkau setiap waktu, setiap saat. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada sore hari ini yang sudah mengingatkan kami, berbicara kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin.